Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam doa pagi hari ini. Mari kita memulai doa pagi kita dengan datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah terputus-putusnya dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan kita, mari kita saksikan beberapa cuplikan berita dari TV. Seorang pria di Padang Pariaman, Sumatera Barat tega menghabisi nyawa saudaranya dengan menggunakan cangkul dan juga pisau. Dugaan sementara pembunuhan dipicu sengketa tanah warisan. Pemirsa, sebuah alat berat menghancurkan sebuah rumah milik warga di Ponorogo, Jawa Timur. Anehnya rumah tersebut dihancurkan atas inisiatif pemilik rumah. Hal ini dikarenakan sengketa harta waris keluarga. Penghuni rumah yang juga masih saudara pemilik rumah kebingungan karena tak memiliki tempat tinggal lagi. Pemirsa, Gegara merasa pembagian harta warisan tidak adil. Seorang adik di Tanjung Priok, Jakarta, aniaya kakak kandungnya hingga terluka. Kakak terpaksa mengambil jalur hukum setelah mediasi di antara keduanya gagal. Pemirsa, 3 hari pasca temuan 4 kerangka tengkorak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah, Polres Banyumas menetapkan 1 keluarga sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Ironisnya, kasus pembunuhan yang dilakukan pada tahun 2014 ini hanya berlatar belakang perebutan tanah warisan keluarga. Bapak Ibu, kita sering mendengar berita tentang sengketa harta warisan yang ujung-ujungnya berdampak buruk, hingga relasi persaudaraan bisa terputus. Bahkan sampai ada yang rela menggugat ke pengadilan. Ada juga yang rela menganiaya bahkan membunuh saudaranya sendiri demi mendapatkan harta warisan. Kenapa sengketa dalam keluarga karena harta warisan bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena warisan yang diperebutkan dianggap sesuatu yang sangat berharga, dianggap merupakan jaminan hidup di masa depan. Kalau kita sebagai orang tua, tentunya kita juga ingin mewariskan sesuatu yang berharga, yang kita anggap dapat menjamin kelangsungan hidup anak-anak kita. Pada umumnya, manusia berusaha mewarisi anak-anaknya dengan bekal harta benda, kekayaan, budi pekerti, memberikan mereka pendidikan yang tinggi supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan, jabatan, dan sumber nafkah yang baik dalam kehidupan mereka. Hal itu tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi, apakah hal itu cukup untuk membekali mereka? Karena harta benda, kekayaan bisa habis, bisa berkurang,
Bahkan pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin kehidupan mereka baik-baik saja. Jabatan juga bisa berubah. Raja Daud yang memiliki kerajaan dan kekayaan yang besar, di masa tuanya ketika ia merasa saat kematiannya kian mendekat, memberi pesan-pesan kepada Salomo. Di ayat 3, Daud berpesan begini, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Bapak Ibu, Daud mewariskan pengalaman imannya. Sepanjang hidupnya, Daud mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan, dan memegang janji Tuhan. Walaupun Daud mengenal Tuhan dan bergaul akrab dengan Tuhan sejak masa kecilnya, Daud bukanlah orang yang sempurna. Ada saatnya ketika Daud gagal dan jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika Tuhan menegur Daud, Daud sadar dan kembali bertobat. Daud memberikan warisan yang paling berharga kepada Salomo, yaitu warisan iman. Iman seseorang dapat terlihat dari sikap hidupnya yang menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidupnya. Pertanyaan bagi para orang tua, bagi kita semua, warisan apa yang Bapak Ibu ingin berikan kepada anak-anak? Jangan mengandalkan harta benda dan segala kehebatan duniawi tanpa memberikan Yesus dalam hidup mereka. Dan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan warisan harta benda, kekayaan, dan segala kehebatan duniawi dari orang tuamu, tetapi menerima warisan iman di dalam Yesus, bersyukurlah. Terimalah warisan iman dari orang tuamu dan jalani hidupmu bersama Tuhan sepanjang hidupmu. Saudara-saudara, seandainya kita kehilangan segala sesuatu, tetapi kita masih berjalan bersama Yesus, pasti Tuhan akan membuka jalan keluar. Walaupun hidup yang kita jalani terasa berat serta melelahkan, andalkan Tuhan. Pegang teguh firman-Nya dan terus berjuang meniti kehidupan dengan sungguh-sungguh berdoa, melakukan upaya semaksimal mungkin dan dengan penuh ketekunan. Karena hidup di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Ada jaminan yang pasti, bukan hanya dalam kehidupan di dunia, tetapi juga dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk jaminan hidup di dunia ini sampai pada kekekalan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa, mampukan kami untuk terus hidup berjalan di jalan yang Engkau tentukan bagi kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup dengan taat dan setia kepada firman-Mu, memegang teguh firman-Mu, mengandalkan Tuhan. Tolong kami Bapa, kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.